Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai gaya. Nah, ayo coba sebutkan macam-macam gaya pada hukum Newton tentang gerak. Ada gaya apa saja? Iyap, ada gaya berat. Jangan kalian pikir gaya bebas ya. Itu gaya berenang loh ya, beda loh ya. Ini lagi bahas hukum Newton ya. Gaya berat itu bisa dilambangkan W gitu ya. Gaya berat itu arahnya selalu menuju ke bawah. Jadi kalau misal ada benda ya kayak gini di bidang datar gitu ya. Nah ini benda. Nah W-nya itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah gini, selalu menuju ke bawah. Kalau misal gambarnya itu ada di bidang miring kayak gini. Nah ini juga arahnya ke bawah, pokoknya bawah terus lah ya. Walaupun dia itu digantung gitu ya pakai tali bendanya ini. Nah W-nya kemana? Iya tetap ke bawah gitu ya. Jadi W ini arahnya selalu ke bawah alias selalu menuju ke gravitasi bumi. Lah wong rumus ngitungnya aja W itu sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi bumi. Oke, sampai sini tahu gaya berat? Paham? Paham dong. Nah selanjutnya ada gaya normal. Nah kalau gaya normal ini ya, itu arahnya selalu tegak lurus benda ya. Jadi kalau gaya normal pada benda ini, nah bidangnya kan gini ya, berarti gaya normalnya gini. Nah maksudnya itu membentuk sudut 90 derajat gitu lah ya. Ini maaf gambarku kurang lurus ya. Kalau semisalan gambarnya lebih lurus kayak gini ya, sama aja gaya normalnya juga tegak lurus gitu ya. Nah terus kalau bidangnya miring, misalnya gini miring. Nah ini ada benda, gaya normalnya ke arah mana? Tegak lurus dengan bidangnya kan yang ini toh, berarti gaya normalnya tegak lurus dengan ini gitu loh ya. Jadi arahnya ke sini, jangan keliru. Kalau kayak gini ya, kalau kayak gini ini salah, oke? Salah ya. Jadi harus tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya adalah membentuk sudut 90. Alias kalau ini digambar itu bentuk huruf T gitu loh ya. Selalu kayak gini, tegak lurus. Oke? Itu gaya normal. Nah, terus habis itu ada gaya apa lagi? Iyap, ada gaya tegangan tali. Gitu ya. Jadi ini hanya ada pada tali, misalnya benda-benda dihubungkan gitu ya dengan sebuah tali, terus ditarik dengan gaya tertentu. Nah mereka ini karena nyambung gitu ya, ada talinya, berarti dia punya gaya tegangan tali, begitu ya. Bisa juga pada benda yang digantung gitu ya, ataupun benda yang dihubungkan gini ya dengan katrol mungkin. Nah seret ini tuh ada tegangan talinya gitu ya, ada tegangan talinya. Nah seperti ini cara menggambar gaya-gayanya. Oke, apakah ada gaya lain lagi? Ada, seperti gaya kontak ya, namanya aja kontak berarti gaya sentuh maksudnya ya. Jadi misalnya ada dua benda ya yang jejeran gitu loh ya, ini benda satu, ini benda dua. Nah benda satu dan benda dua itu kan saling kontak gitu ya, namanya gaya kontak. Biasanya boleh disebut FK, boleh aja kamu sebut sebagai F12, terus yang kesini F21 gitulah ya. Nah seperti ini. Lalu ada lagi yaitu gaya gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda. Kalau bendanya bergerak ke kanan, misalnya ini ditarik ke kanan ya, berarti gaya geseknya arahnya ke kiri gitu. Jadi gaya geseknya ke kiri gitu. Nah kalau yang ini dan ini ya, kita ngitungnya nanti aja dulu. Gaya berat rumusnya cuma ini. Kalau gaya gesek itu ada dua macam ya, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu saat bendanya diam, gaya gesek kinetis itu saat bendanya udah bergerak kayak gitu. Kayak kalian mau mendorong suatu benda gitu lah ya, misalnya lemari besar. Nah awal kalian mendorong itu pasti kerasa berat banget nggak sih gitu ya. Nah kalau dia udah gerak, mulai gerak, itu
kayak lebih ringan gitu loh. Itu karena ya nilai dari koefisien gesek statis itu selalu lebih besar dari koefisien gesek kinetis. Nah, jadi cara menghitungnya ya untuk gaya gesek statis sendiri ya itu adalah mu s. Gaya gesek statis itu adalah mu s dikali n. Sedangkan ini ya itu adalah mu k dikali n, seperti itu. Ini adalah macam-macam gaya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai gaya normal dan gaya berat. Jangan lupa follow biar gak ketinggalan soal selanjutnya. Bye bye.